Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Mungkin Tuhan menjawab tidak sesuai kehendak kita ya, tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Karena Dia pasti memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara, kita sama-sama berdiri, saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi mau katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan sembuh. Sekali lagi mau katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan
luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat jawaban-Mu yang selalu tepat Tuhan. Dalam setiap permasalahan kami pribadi, lepas pribadi percaya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Yesus mendengar lebih dari yang kami doakan. Bahkan Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kami akan melihat semuanya terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kami semua. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan, semua katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia selalu memberikan waktu yang tepat. Haleluya, percaya bahwa Allah kita sungguh bangkit, Allah kita sungguh luar biasa. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di. Haleluya. Percaya bahwa Allah kita bangkit saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Allah bangkit, bersoraklah. Kita bersorak bagi Dia, kita bernyanyi memuliakan namanya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat
Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita, Allah kita sungguh bangkit, Dia luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan ya saudara. Tiba saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau sujud menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada berubah. Firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinarya. Waktu dan tempat saya persilakan. Sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, haleluya, segala pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin Tuhan pasti memberkati kami semua pada pagi hari ini. Khususnya Engkau memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship. Baik pemimpin pujian, pemain musik, Tuhan petugas LCD audio dan komputer, dan semua petugas yang lain yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini. Kami yakin Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami mengerti kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Haleluya, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, karena bukan dengan kekuatan dan gagahnya hamba-Mu melayani, hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami membuka hati kami, dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dan kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, 3 hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, kita baru saja memperingati satu peristiwa, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh memperingati, ya saudaraku, dan ini dilakukan oleh anak-anak Tuhan dan para pengikut Kristus yang ada di seluruh muka bumi ini. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar masih dalam kaitan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu apa manfaatnya, apa maknanya, apa faedahnya, apa dampaknya, apa yang kita peroleh dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar sama-sama tentang makna kenaikan Kristus bagi kita. Tentunya ada hal-hal yang kita peroleh dari kenaikannya ke surga. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini secara eksplisit dituliskan dalam 3: Markus, Lukas, dan Kisah. Kita akan melihat yang pertama, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Kita baca ayat 19 saja.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Injil Lukas mengatakan, haleluya. Injil Markus mengatakan, berbicara, omong-omong dengan murid-muridnya dan para rasul pengikutnya, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Haleluya. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, kita baca ayat 51 saja. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, sesudah ketika ia sedang memberkati mereka, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, ayat yang ketiga, Kisah 1 ayat 9 sampai 11, kita baca ayat 9 saja. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 3 buah ayat yang kita baca membuktikan, ya, tanpa perlu diragukan, Tuhan Yesus benar sudah naik ke surga, terangkat naik, dibawa naik, masuk ke dalam surga. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita melihat pengertian terangkat adalah diterima, dibawa, dan diambil. Ya, terangkat berarti berikutnya, slide berikutnya, oke. Berikutnya terus ya, slide berikutnya. Oke, terangkat berarti diterima, dibawa, diambil. Berangkat. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Terangkat. Haleluya. Diterima, dibawa, diambil. Itulah Tuhan kita. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga setelah menyelesaikan semua tugasnya. Baru dia kembali ke surga. Perhatikan. Selesai melakukan tugas, baru kembali ke surga. Demikian juga di dalam hidup kita. Haleluya. Kita harus menyelesaikan tugas kita dengan baik sebelum, haleluya, sebelum Tuhan panggil kita pulang. Sebab itu, jangan asal-asalan. Kalau kita melihat apa yang terjadi di seluruh dunia, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Sebab itu ayo selesaikan tugas kita sebelum dia datang membawa kita pulang. Haleluya. Jangan sampai tidak selesai. Selesaikan. Dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Puji nama Tuhan. Nah, yang penting bagi kita adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga meninggalkan pesan dan berkat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga meninggalkan kesan, pesan, perintah, dan berkat bagi kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus naik, tidak asal naik, pulang. Tapi ada perintah, pesan yang ditinggalkannya buat kita, tetapi juga ada berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Luar biasa. Ini menunjukkan Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, para pengikutnya.
Dan Tuhan Yesus juga sangat mengasihi saudara dan saya. Pesan perintah ini, haleluya, berkat ini juga buat kita semua, saudara dan saya. Karena itu kita perhatikan baik-baik. Apa itu? Haleluya. Apa itu? Yang pertama, saudaraku, ada perintah atau tugas yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Ada perintah atau tugas yang Tuhan pesankan, yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Jadi Tuhan Yesus pulang ke surga, dia tinggalkan buat kita semua satu perintah yang jelas. Teruskan pekerjaanku. Haleluya. Ya, teruskan pekerjaanku. Sebab itu ada tugas, perintah yang harus kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Markus 16 ayat 15 dan 20 kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pergi. Beritakan Injil. Haleluya. Pergi, beritakan Injil. Tuhan bilang ke seluruh dunia. Bagi saudara dan saya, ke tempat-tempat yang bisa kita jangkau dalam hidup ini. Mungkin keluarga, mungkin tetangga, mungkin teman sekerja, dan lain-lain. Pergi. Untuk apa? Beritakan Injil. Beritakan Injil. Sampaikan firman Tuhan. Jadilah saksi. Ini tugas yang Tuhan berikan. Haleluya. Ya, ini tugas yang Tuhan berikan. Sudahkah kita kerjakan? Sudahkah kita lakukan? Haleluya. Kita bukan cuma memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, selesai setelah itu. Tidak. Ada hal-hal yang dia tinggalkan untuk kita, yang harus menjadi perhatian kita. Pergilah kamu, beritakan Injil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan beserta. Tuhan beserta. Dia menyuruh, tapi dia juga menyertai. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan turut bekerja bersama dengan kita. Tidak asal disuruh. Tuhan menyertai. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, kita tidak tahu apa kita bisa bertahan, mampu melakukan tugas yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, haleluya, apa yang diberitakan, kesaksian daripada para pengikut Kristus. Firman Tuhan mengatakan, diteguhkan dengan tanda-tanda. Haleluya. Ada mujizat-mujizat yang terjadi. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Ya, saudaraku, kita melihat ini di mana-mana terjadi, di seluruh
muka bumi ini. Hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas dengan baik. Ada hasil yang kelihatan. Tanda-tanda. Haleluya. Yang menunjukkan bahwa Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Saudaraku, kita bersyukur kalau Tuhan mau pakai kita. Dan kalau Tuhan mau pakai kita, ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kuasa diberikan kepada kita untuk menghadapi rintangan dan tantangan. Kuasa diberikan. Kita dilengkapi dengan kuasa. Karena Tuhan tahu banyak tantangan, rintangan, halangan, godaan yang menghadang di depan kita. Haleluya. Sebab itu dilengkapi dengan kuasa. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Markus 16 ayat 17 dan 18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Ini janji Tuhan. Dan kita tidak perlu meragukannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, perhatikan kuasanya mengusir setan. Haleluya. Ini kuasa, ini power yang diberikan kepada saudara dan saya. Sebab itu jangan takut setan. Ya, banyak orang sekarang takut sama setan. Setan itu takut sama kita. Anak-anak Tuhan yang punya kuasa di dalam hidupnya. Haleluya. Kuasa ini diberikan. Dan kita melihat itu terjadi di mana-mana. Dan saudaraku, penginjil-penginjil yang diutus untuk ke daerah-daerah terpencil dan masih, ya, dan saudaraku, melakukan hal-hal yang seperti guna-guna dan lain-lain sebagainya, nyantet dan sebagainya. Lihat, usir dalam nama Yesus. Itu terjadi. Power itu diberikan kepada kita. Haleluya. Dan kemudian kita diberi bahasa baru, bicara dalam bahasa baru. Ya, saudaraku, bisa juga ini berarti bahasa roh, bisa. Tetapi kita diberi kuasa, power untuk bicara bahasa baru. Ini juga punya satu pengertian, yaitu bahasa kita ini berubah. Kalau dulu bahasa kita ini suka nyakiti hati orang, sekarang bahasanya berubah. Suka membangkitkan semangat orang, bikin hati orang bersukacita dan bergembira. Berubah. Bahasa baru Tuhan berikan. Ada kuasa yang merubah hidup. Ada orang yang ngomong gini, "Nggak bisa om, omonganku ya gini, kasar, ceplas-ceplos." Kose. Ya, Tuhan memberi kita kuasa sehingga bahasa yang kasar, yang ceplas-ceplos, keluar tanpa dipikir, itu hilang. Sebab itu suka bikin sakit hati orang. Kita tidak mau bikin sakit hati orang, tapi kita mau bikin orang bersukacita. Haleluya. Ini yang Tuhan berikan kepada kita, perubahan. Puji nama Tuhan. Dan bukan itu saja, kita dilindungi. Haleluya. Kuasa yang Tuhan berikan melindungi kita. Kuasanya melingkupi hidup kita, melindungi kita.
membuat kita jadi terlindung dari serangan-serangan kuasa gelap yang mau menyerang kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Haleluya. Tumpangi tangan, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Puji Tuhan. Ada kuasa itu yang Tuhan berikan. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita pergi, mengutus kita tidak akan disuruh kosongan gitu aja. Tidak mungkin. Kita pasti diperlengkapi. Dan perlengkapan yang Tuhan berikan itu adalah kuasa ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, ini loh Tuhan kita yang selalu memikirkan apa-apa yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kita mempunyai pembela yang siap membela kita setiap waktu, setiap saat. Haleluya. Kita punya pembela yang abadi, yang terus ada. Dan saudaraku, bukan sekarang jadi pembela, besok enggak. Terus dia jadi pembela kita. Luar biasa. Ini yang Tuhan sediakan buat kita. Dia naik ke surga. Haleluya. Tapi dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia yang akan jadi pembela kita. Puji nama Tuhan. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela bagi kita. Pembela kita dahsyat, luar biasa. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam dunia ini, kalau kita punya pembela yang punya kuasa, aduh rasanya ayem, tenang. Pembela kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Membuat hati kita tenang. Tidak khawatir, tidak takut menghadapi apapun. Karena kita punya pembela. Pembela kita maha kuasa. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa diberikan kepadaku di sorga maupun di bumi. Haleluya. Pembela yang maha kuasa membela kita. Apa yang kita khawatirkan dan takutkan. Haleluya. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan saudaraku di dalam dunia ini. Macam-macam hal bisa terjadi. Kejahatan terjadi di mana-mana. Macam-macam. Ya, ketakutan dan kekhawatiran terjadi. Beberapa waktu yang lalu di Jember, pusat kota, Silverman mukuli pengemudi mobil. Ya, itu viral. Dan sekarang ditangkepi semua. Kita melihat, khawatir. Di jalan pun tidak tenang. Naik sepeda pun tidak tenang. Naik motor pun tidak tenang. Naik mobil pun tidak tenang. Jalan kaki pun tidak tenang. Kita punya pembela yang membela kita. Haleluya. Pembela itu bukan cuma asal ngomong tok enggak, tapi dia bertindak, melakukan sesuatu. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Kemudian saudaraku yang keempat. Haleluya, haleluya. Berkatnya tetap
curahkan bagi kita. Tetap senantiasa memberkati. Jadi berkat Tuhan itu terus menerus, tetap tidak berkesudahan. Perhatikan saudaraku, ayat yang kita baca. Selagi dia memberkati murid-muridnya, terangkatlah ia ke sorga, diberkati. Kita tidak usah khawatir, berkat Tuhan disediakan buat kita. Ya, disediakan buat kita. Haleluya. Lukas 24 ayat 50 mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tangan Tuhan selalu terangkat untuk memberkati kita. Mari kita merenung sejenak. Kenapa ya? Kok sepertinya berkat Tuhan itu tidak datang dalam hidup kita? Kenapa ya? Sepertinya berkat Tuhan itu kok jauh dari saya. Coba renungkan sejenak. Berkatnya dicurahkan loh. Tapi kenapa kok tidak mampir ke dalam hidup kita? Ada sesuatu yang salah. Ya, saudaraku, ada sesuatu yang tidak benar. Tuhan kepingin memberkati, tetapi saudara dan saya berada dalam keadaan yang tidak bisa menerima berkat Tuhan. Mengapa? Ada dosa yang menghalangi. Nah, sebab itu kalau kita tidak menerima berkat Tuhan, yang penting adalah jangan salahkan Tuhan. Nomor 1, periksa diri. Periksa diri. Apakah ada sesuatu yang salah dalam hidupku? Tuhan memberkati loh. Tangannya terus terangkat. Sampai dia tidak kelihatan lagi oleh murid-muridnya karena awan menutup dia. Tangannya tetap terangkat. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tapi apakah saudara dan saya berada dalam keadaan yang pas, benar untuk bisa menerima berkat itu? Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, ini yang penting buat kita, sehingga Pak, dalam hidup kita ini tidak selalu nyalahkan Tuhan. Ya, kalau jualan dagangannya sepi, Tuhan disalahkan. Ya, kalau kerja tidak naik pangkat, tidak naik bayaran, Tuhan disalahkan. Semua kesalahan dilimpahkan kepada Tuhan, keliru. Tuhan memberkati terus. Tangannya terus terangkat untuk memberkati. Tapi kita yang berada di tempat yang tidak pas untuk bisa menerima berkat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kelima, memberikan kepada kita sukacita yang seperti pancaran air. Memberikan kepada kita sukacita dalam hidup yang terus mengalir. Dikatakan seperti pancaran air. Terus. Ya, ini berkat buat kita. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, ada sukacita. Kita baca Lukas 24:52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Tuhan Yesus naik. Setelah hilang dari pandangan mereka, murid-muridnya sujud. Dan dengan penuh sukacita mereka kembali pulang ke Yerusalem. Luar biasa. Sukacita Tuhan berikan kepada kita. Seperti pancaran air.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu, saudaraku, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah kehilangan sukacita. Mengapa? Sebab sukacita itu seperti air yang memancar, sumber. Tidak akan hilang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak bisa menghapus sukacita kita. Tidak bisa. Haleluya. Saudaraku, banyak orang berkata, kalau aku diberkati, kalau aku dapat keuntungan, aku sukacita. Kalau aku rugi, aku sakit, aku tidak bisa sukacita. Keliru. Dalam keadaan apapun, sukacita itu tetap ada. Karena apa? Itu tadi, sumber, memancar. Tidak bisa di stop, dihentikan dengan apapun. Sebab itu, saudaraku, dalam keadaan apapun, tetap sukacita itu ada. Jangan padamkan. Haleluya. Dalam sukacita, apa ya? Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Suka dan duka tetap tersenyum. Ada sukacita. Lakukan itu. Tetap bersukacita. Dan orang yang bersukacita itu kelihatan di mukanya. Seger. Haleluya. Tidak murung, kecut gitu. Aduh, kelihatan. Haleluya. Ya, tunjukkan bahwa kita memiliki sukacita yang Tuhan berikan, yang terus memancar di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, yang keenam, memberikan kepada kita sikap yang pasti. Memberikan kepada kita sikap yang pasti, menimbulkan dalam hidup kita sikap yang pasti untuk 3 hal. Haleluya, 4 hal. Ya, memberikan dalam hidup kita satu sikap, menimbulkan di dalam kehidupan kita satu sikap yang pasti. Tidak. Haleluya. Sikap yang bagaimana? Sikap yang bagaimana? Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang pertama, untuk sujud menyembah kepadanya. Untuk sujud menyembah kepadanya. Haleluya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan segala kemuliaannya harusnya memberikan kepada kita, menimbulkan dalam hidup kita satu sikap. Haleluya, yaitu sujud menyembah kepadanya. Ayat 52 Injil Lukas pasal 24, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sujud menyembah. Saudaraku, bagaimana dalam hidup kita? Sujud menyembah menunjukkan, saudaraku, memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Dia. Penghormatan yang tertinggi kepada Dia. Hormati Dia. Haleluya. Itu sujud menyembah. Puji Tuhan. Dan ini berarti apa, saudaraku? Sikap ini juga menunjukkan, haleluya, menyadari siapa dirinya. Siapa dirinya? Hamba. Hamba. Dan ini juga berbicara tentang kerendahan hati. Sujud menyembah juga berbicara tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati mampu, bisa menghormati orang lain. Tapi orang yang sombong selalu
tidak mampu dan tidak bisa dan tidak mau menghormati orang lain. Ya, lihat, sikap ini perlu ada dalam hidup kita. Siapa kita ini? Mau sombong? Siapa kita ini mau sombong? Siapa? Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ya saudaraku, seorang yang waktu hidupnya punya badan tinggi, besar, kekar, luar biasa. Tapi dengan bertambahnya usia dan lain-lain sebagainya, sekarang kita melihat orang yang tinggi besar, kekar badannya, waduh saudaraku, sekarang terpaksa duduk di kursi roda, kemana-mana didorong sama orang, tidak bisa apa-apa. Apa yang mau disombongkan? Tidak ada. Haleluya. Rendah hati, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu ini mentimbul dalam hati kita, dalam hidup kita, sikap yang pasti, sujud menyembah kepada Tuhan, menghormati Dia lebih dari segala-galanya, dan memiliki sikap yang rendah hati. Yang kedua, ya, memberikan kepada kita sikap yang pasti, yaitu apa? Untuk selalu suka berada di dalam bait Allah, suka bersekutu dengan Tuhan, dan suka berdoa. Haleluya. Suka berdoa dan suka bersekutu dengan Tuhan. Ini sikap. Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa berada di dalam bait Allah. Untuk apa? Berdoa. 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 Suka bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita? Apakah sikap ini ada? Haleluya. Apa sikap ini ada? Murid-murid setelah melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kumpul di dalam bait Allah, berdoa di sana. Bagaimana saudara dan saya? Terus terang saudaraku, doa itu sulit. Gampang. Sulit kalau kita yang bikin sulit, gampang kalau kita mau bikin gampang. Ayo sembahyang, sik repot. Ayo doa, sik masak. Kapan ada waktunya? Doa harus disediakan waktu. Jadi jangan sekali-kali berkata tidak ada waktu untuk berdoa. Sikap ini. Aku harus sediakan waktu untuk berdoa. Setiap hari jam ini sampai jam ini, jam ini sampai jam ini, jam ini sampai jam ini. Atur waktu. Atur waktu. Jangan biarkan waktu mengatur kita. Keliru. Kita yang mengatur waktu. Ya, kita yang mengatur waktu kita. Haleluya. Ya, karena itu sikap ini luar biasa. Suka berdoa. Haleluya. Terus ada di bait Allah, tidak mau berpisah dengan Tuhan. Berarti punya hubungan yang akrab, erat dan mesra dengan Tuhan. Nah, ini bukan berarti saya menghendaki Bapak Ibu Saudara saben hari datang di gereja. Ya toh. Lalu terus mau apa? Ya toh, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita tidak sampai pisah dari Tuhan. Tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tapi terus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita bisa berdoa di mana saja. Ya apa carane? Naik motor, nyetir mobil kok doa.
Kan bro, kusik. Ya nanti dulu. Kita bisa berdoa dalam mobil. Kenapa? Paulus berkata berdoa dalam roh dan berdoa dengan kata-kata biasa. Berdoa dalam roh sambil nyetir. Berdoa dalam roh bisa. Sambil masak goreng. Berdoa dalam roh bisa. Kenapa? Roh kita kok yang berdoa, bukan jasmani kita. Praktekkan, bisa. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Goreng bisa enggak ngomong haleluya, haleluya. Enggak kira gosong, masakannya tambah enak. Betul. Yang penting itu pengertiannya adalah tidak mau pisah dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu menjalin hubungan mesra dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Itulah sikap suka berdoa. Yang ketiga, senantiasa memuliakan Allah. Senantiasa memuliakan Allah. Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya apa? Saudaraku, menjadi saksi, menjadi teladan, dan menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Itu artinya memuliakan Tuhan. Haleluya, senantiasa memuliakan Tuhan. Bagaimana? Dengan menjadi terang. Haleluya, dengan menjadi saksi. Puji nama Tuhan, dan dengan menjadi teladan. Firman Tuhan ngomong apa? Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Jelas, saudaraku? Haleluya. Seorang hamba Tuhan pernah bersaksi, saya kaget pada waktu saya melayani di penjara. Ternyata di situ banyak sekali anak-anak Tuhan. Ada yang namanya Paulus, ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Petrus, ada yang namanya Yosua, ada yang namanya Daniel, ada yang namanya macam-macam. Kok bisa? Haleluya. Ya, kita kembali ke slide. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ini yang terjadi. Senantiasa memuliakan Allah itu berarti kita jadi terang. Di mana-mana menerangi, bukan memalukan nama Tuhan, tapi memuliakan. Puji nama Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, yang keempat, sabar dan tekun menantikan kedatangannya kali yang kedua. Sabar dan tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Dua malaikat menegur para murid Tuhan Yesus. Hai kamu orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Nyari apa? Tidak perlu. Kamu harus ingat pesan Tuhan. Haleluya. Dan kamu harus tahu bahwa Yesus Tuhan yang naik ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Puji Tuhan. Saudaraku lihat, kapan dia datang kita tidak tahu. Sebab itu dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk menantikan kedatangannya kali yang kedua. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak bisa dipisahkan dengan kedatangannya kali yang kedua. Tidak bisa dipisahkan, gandeng jadi satu. Haleluya. Dan ini yang harus kita nantikan, kedatangannya kali yang kedua. Kapan kita tidak tahu,
tetapi itu sudah difirmankan. Haleluya. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Untuk apa kamu cuma lihat ke langit? Itu tidak ada gunanya. Jangan lakukan sesuatu yang sia-sia. Haleluya. Jangan lakukan sesuatu yang sia-sia. Pergi, turuti semua perintah Tuhan. Dan murid-murid nurut. Mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka berdoa di atas kamar loteng yang ada di Yerusalem. Luar biasa. Mereka tekun sehati di sana berdoa. Haleluya. Menantikan janji Bapa. Itu perintah Tuhan. Haleluya. Saudaraku, supaya mereka diperlengkapi dengan kuasa. Untuk apa? Untuk bisa bertahan. Menghadapi macam-macam tantangan, godaan, rintangan. Untuk merintangi mereka. Supaya tidak tekun. Supaya tidak sungguh-sungguh. Haleluya. Supaya tidak sabar menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ada orang ngomong gini, sejak saya sekolah minggu sudah difirmankan Tuhan Yesus mau datang lagi. Tapi mana? Sampai sekarang saya udah umur tua begini belum datang. Ya memang belum. Sebab Tuhan Yesus itu panjang sabar. Kalau dia datang amblas semua. Sebab itu Tuhan masih menunda kedatangannya. Memberi kesempatan kita semua, saudara dan saya, untuk memperbaiki hidup kita. Haleluya. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Menanti kedatangannya. Dan kalau memang sudah waktunya, Tuhan pasti datang. Tapi kesempatan ini Tuhan berikan. Jangan buang sia-sia. Pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Supaya apa? Iman kita tidak tergerus. Iman kita tetap mantap. Percaya setiap perkataan firman Tuhan. Janji Tuhan. Dia mau datang. Dan dia pasti datang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia pasti datang. Kapan waktunya? Tanda tanya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ayo, sambil kita menantikan kedatangannya kali yang kedua. Tekun, tekun, tekun. Sabar, mantap iman. Percaya setiap janji, perkataan Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak ragu-ragu sedikit pun. Haleluya. Inilah faedah, manfaat, hasil, keuntungan. Ya, hal-hal positif yang kita dapat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Dan biarlah ini terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Dan semua ini pasti bisa terjadi. Karena apa? Saudaraku, karena kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Dan dia menaungi kita. Sehingga kita mampu, haleluya, mengimani semua apa yang Tuhan janjikan tanpa ragu sedikit pun, karena cinta Tuhan, karena Tuhan cinta kita. Haleluya. Coba saudara dan saya, kalau orang yang kita cintai menjanjikan sesuatu, percaya enggak? Yakin, mantap. Haleluya. Dia tidak akan bohong. Dia tidak akan bohong karena dia cinta saya. Pasti akan diberi. Tuhan juga sama. Kita sama Tuhan juga sama. Kita mampu menantikan janji-janjinya digenapi. Karena kita cinta dia. Dan dia juga cinta kita. Sebab itu ayo
Tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku. Benar Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus Haleluya, yes. indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih Yesus Pelayan perjamuan suci indah mohon dalam mengambil tempat di hidup. depan. Menghiasi hati dan jiwaku. Yes Lord, thank you Jesus. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kembali firman-Mu sudah memberikan kepada kami. Haleluya. Teguran, nasihat dan arahan ataupun petunjuk. Kami bersyukur. Kami terima semuanya Tuhan. Kami masukkan dalam hati kami. Haleluya. Untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan, menjadi pedoman. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya. Haleluya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kepada kami perintah dan berkat. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau lakukan perintah-perintah-Mu dan kami yakin
berkat-berkat-Mu kami terima. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Firman-Mu sudah menyucikan kami semua, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Memberikan kepada kami semangat kekuatan baru untuk terus kami melangkah ke depan, mengiring Tuhan Yesus dengan setia, melayani Tuhan Yesus dengan setia sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuduskan dan sucikan hamba-hamba-Mu yang melayani dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Sehingga nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu akan dilayani. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir Kalau semua sudah dilayani, sama-sama kita bagi berdiri. seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena kami tahu. Haleluya, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memberikan kepada kami kekuatan dan semangat baru. Menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Memberikan kepada kami kemenangan atas segala masalah dan persoalan kami. Menjadikan kami saksi-saksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita pegang roti di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Membakar kami. Memberi kami semangat roh yang menyala-nyala.
kami terus melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kami atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Dr. Daniel. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan kesehatan dan rumah tangga Bapak Pendeta Dr. Daniel. Kita akan berikan kesempatan untuk berikan persembahan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang sudah berikan persembahan, saya undang kita sama-sama berdiri memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya doa penutup dan doa berkat, saya kembali saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Daniel untuk dengan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melawat kami, menjamah kami satu persatu. Kami dikuatkan, disegarkan, dapat semangat baru. Haleluya. Kami terus iring dan melayani Tuhan dengan setia sampai Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ibadah kami selanjutnya di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati.
Haleluya. Kami menyerahkan Tuhan segenap pelayan Tuhan di tempat ini, termasuk Ibu Gembala, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, memakai, memberikan hikmat, akal budi, pimpinan, tuntunan, sehingga mereka boleh jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus menyertai. Terima kasih Bapak. Segenap jemaat Tuhan di tempat ini, kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, pimpinan dan tuntunan, sehingga hidup mereka juga boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan juga pakai mereka jadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan, ada yang sakit, ada yang mengalami masalah dan persoalan. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini, haleluya, ulurkan tanganmu dan alirkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua penyakit dan kelemahan tubuh sudah diangkat. Anak-anak-Mu boleh sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Dan yang ada masalah dan problem, kami yakin Tuhan Kau sudah buka jalan dan memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kami menyerahkan, oh Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan pimpinan negara kami, pemerintahan negara kami, aparat keamanan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti tolong. Haleluya. Sehingga mereka berhasil melaksanakan tugasnya. Haleluya. Nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.